Halo Bapak Ibu yang saya hormati, semoga selalu sehat dan semangat menjalani hari. Terima kasih sudah hadir kembali di channel ini, tempat kita sama-sama belajar tentang kesehatan lansia, baik dari sisi fisik maupun mental. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu merenung sejenak dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah terpikir apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh ketika kita berhenti berhubungan intim di usia lanjut? Banyak orang menganggap bahwa seksualitas hanya urusan anak muda. Padahal bagi lansia, aktivitas ini masih memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Tidak hanya soal kedekatan dengan pasangan, tetapi juga berkaitan dengan fungsi tubuh, hormon, kesehatan jantung, hingga daya tahan tubuh. Bahkan, beberapa penelitian medis menemukan bahwa lansia yang tetap menjaga kehidupan intim yang sehat cenderung memiliki kualitas hidup lebih baik dibandingkan mereka yang benar-benar berhenti. Di video ini, kita akan membahas fakta-fakta medis yang sering luput dari perhatian. Jadi, bukan sekadar opini, melainkan hasil dari penelitian para ahli yang bisa menjadi bekal Bapak Ibu dalam menjaga kesehatan di usia lanjut. Mari kita simak bersama, karena pengetahuan ini bisa membuka wawasan, mengubah cara pandang, dan tentu saja memberi pemahaman bahwa seksual di usia tua bukanlah hal tabu, melainkan bagian penting dari kesejahteraan hidup. Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk ke pembahasan utama. Sering muncul pertanyaan di benak banyak orang. Apakah seksualitas di usia lanjut itu masih normal atau sebenarnya tidak lagi diperlukan? Jawabannya jelas, seksualitas tetap merupakan bagian dari kesehatan menyeluruh, bahkan di usia 60 tahun ke atas. Seks bukan hanya soal keintiman fisik, tapi juga berhubungan dengan kondisi mental, emosional, dan kualitas hidup sehari-hari. WHO, dalam panduan kesehatannya, menegaskan bahwa hak seksual adalah bagian dari hak asasi manusia, termasuk untuk orang lanjut usia. Artinya, kebutuhan ini tetap dianggap penting sepanjang hidup, bukan hanya ketika seseorang masih muda. Namun, kenyataannya banyak lansia merasa hubungan seksual sudah tidak penting lagi. Ada beberapa alasan. Pertama, faktor budaya dan pola pikir. Banyak dari generasi lama dididik untuk menganggap seks sebagai sesuatu yang tabu dibicarakan, apalagi setelah rambut memutih. Kedua, faktor kesehatan. Penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau masalah sendi sering membuat lansia merasa tidak mampu atau takut mencoba. Ketiga, faktor psikologis. Rasa minder dengan perubahan tubuh, hilangnya pasangan, atau berkurangnya gairah karena perubahan hormon juga menjadi alasan umum. Padahal, penelitian medis menunjukkan sebaliknya. Studi kesehatan lansia di berbagai negara menyebutkan bahwa mereka yang tetap aktif secara seksual cenderung lebih jarang mengalami depresi, memiliki tekanan darah lebih stabil, dan sistem imun yang lebih kuat. Bahkan, sebuah penelitian di Inggris menemukan bahwa pasangan lansia yang tetap melakukan hubungan intim memiliki tingkat kepuasan hidup lebih tinggi dan risiko penyakit jantung lebih rendah. Penting untuk dipahami bahwa seksualitas di usia tua tidak harus selalu berupa hubungan fisik yang intens. Sentuhan, pelukan, ciuman, atau sekadar kedekatan emosional dengan pasangan juga masuk dalam ranah ini. Semua bentuk keintiman tersebut memiliki dampak positif bagi tubuh dan pikiran. Jadi, ketika kita bertanya, normal atau tidak, jawabannya, sangat normal. Yang tidak normal justru ketika kebutuhan ini diabaikan sepenuhnya, sehingga lansia kehilangan salah satu aspek penting dari kesejahteraannya. Maka, Bapak Ibu, mari kita mulai mengubah cara pandang. Seksualitas bukanlah sesuatu yang harus hilang bersama usia, melainkan bagian alami dari hidup yang bisa disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bahas lebih dalam tentang dampak fisik jika seseorang berhenti berhubungan intim di usia lanjut. Banyak orang mengira bahwa berhenti seksual hanya berpengaruh pada sisi emosional saja. Padahal, penelitian medis membuktikan bahwa tubuh kita juga merasakan akibatnya. Pertama, mari kita lihat dari sisi hormon. Pada pria, aktivitas seksual membantu menjaga kadar testosteron tetap stabil. Jika berhenti total, produksi hormon ini bisa menurun lebih cepat, yang akhirnya memicu kelelahan, penurunan massa otot, hingga berkurangnya vitalitas. Sedangkan pada wanita, hubungan intim berperan dalam menjaga keseimbangan hormon estrogen. Bila terhenti, kadar estrogen makin menurun, yang berisiko mempercepat gejala pasca menopause seperti keringnya vagina, osteoporosis, dan penurunan elastisitas kulit. Kedua,
ada kaitannya dengan tulang dan otot. Aktivitas seksual ternyata mirip dengan olahraga ringan, yang membantu memperkuat otot, melatih kelenturan sendi, serta menjaga kepadatan tulang. Jika berhenti sama sekali, tubuh kehilangan salah satu bentuk aktivitas fisik alami. Akibatnya, risiko osteoporosis dan melemahnya otot akan meningkat. Pada lansia, kondisi ini berbahaya karena bisa memperbesar kemungkinan jatuh dan patah tulang. Ketiga, sirkulasi darah juga sangat terpengaruh. Hubungan seksual membuat jantung berdetak lebih cepat, melancarkan aliran darah, dan membantu pembuluh tetap elastis. Jika aktivitas ini berhenti, aliran darah bisa melambat, sehingga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, bahkan stroke. Studi medis mendukung hal ini. Sebuah penelitian yang dipublikasikan di American Journal of Cardiology menyebutkan bahwa pria lansia yang tetap aktif secara seksual memiliki risiko penyakit jantung lebih rendah dibanding mereka yang tidak aktif sama sekali. Penelitian lain dari University of Michigan juga menemukan bahwa wanita lansia yang masih melakukan hubungan intim secara teratur cenderung memiliki tekanan darah lebih stabil dan kualitas tidur yang lebih baik. Selain itu, aktivitas seksual memicu pelepasan endorfin, hormon bahagia, yang dapat mengurangi rasa sakit kronis, seperti nyeri sendi atau pegal-pegal yang sering dialami lansia. Bayangkan, tanpa aktivitas ini, tubuh akan lebih rentan terhadap rasa sakit, mudah lelah, dan daya tahan tubuh bisa melemah. Jadi, jelas bahwa berhenti berhubungan intim di usia tua bukanlah hal yang sepele. Ada konsekuensi nyata pada hormon, tulang, otot, dan jantung kita. Namun kabar baiknya, bukan berarti harus memaksakan diri. Intinya adalah tetap menjaga keintiman sesuai kemampuan, karena manfaatnya sangat besar bagi kesehatan fisik. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah tadi kita membahas dampak fisik dari berhentinya hubungan seksual di usia lanjut, sekarang mari kita dalami dampak mental dan emosional. Topik ini seringkali jauh lebih berat dibanding fisik, karena menyangkut rasa percaya diri, perasaan dihargai, dan kebahagiaan batin. Pertama, kita perlu memahami bahwa hubungan seksual bukan hanya tentang tubuh, tetapi juga tentang kedekatan emosional dengan pasangan. Setiap kali pasangan suami istri berhubungan intim, tubuh akan memproduksi hormon yang sangat berpengaruh pada kesehatan mental. Hormon endorfin misalnya, dikenal sebagai hormon bahagia, karena membuat perasaan lebih tenang, mengurangi kecemasan, bahkan bisa membantu melawan depresi ringan. Selain itu, ada oksitosin, yang sering disebut hormon cinta. Oksitosin memunculkan rasa kedekatan, kepercayaan, dan kasih sayang yang lebih dalam antara pasangan. Ketika aktivitas seksual berhenti total di usia lanjut, tubuh kehilangan salah satu sumber alami hormon-hormon ini. Akibatnya, risiko munculnya perasaan kesepian, depresi, hingga rasa tidak berharga bisa meningkat. Banyak lansia yang diam-diam merasa kehilangan keintiman dengan pasangannya, tetapi mereka memilih diam karena menganggap hal ini tabu untuk dibicarakan. Pada akhirnya, hal ini bisa memengaruhi kualitas hubungan rumah tangga, menimbulkan jarak emosional, bahkan meningkatkan rasa cemas berlebihan. Kedua, mari kita lihat dari sisi psikologi lansia. Beberapa penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa intimasi fisik, termasuk hubungan seksual, memiliki kaitan langsung dengan tingkat stres dan depresi. Sebuah studi dari Journal of Gerontology menemukan bahwa lansia yang masih aktif secara intim bersama pasangannya cenderung memiliki tingkat stres lebih rendah, lebih jarang mengalami depresi, dan memiliki kepuasan hidup lebih tinggi dibanding mereka yang berhenti sepenuhnya. Penelitian ini juga menegaskan bahwa sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, berpelukan, dan berhubungan intim, dapat menjadi salah satu bentuk terapi alami untuk menjaga kesehatan mental. Ketiga, berhenti berhubungan intim juga bisa memengaruhi rasa percaya diri. Bagi sebagian lansia, kemampuan untuk tetap intim dengan pasangan merupakan simbol bahwa mereka masih sehat, berharga, dan dicintai. Ketika aktivitas ini berhenti, ada yang merasa tubuhnya sudah tidak menarik lagi, atau merasa tidak berguna. Perasaan semacam ini, jika dibiarkan, bisa berujung pada krisis identitas di usia tua dan meningkatkan kerentanan terhadap depresi. Selain itu, ada juga dampak pada hubungan sosial. Lansia yang kehilangan kedekatan emosional dengan pasangannya seringkali menjadi lebih tertutup, mudah tersinggung, dan tidak lagi bersemangat untuk bersosialisasi dengan keluarga atau teman. Padahal,
Interaksi sosial sangat penting untuk mencegah penurunan kognitif dan menjaga kualitas hidup di usia lanjut. Yang menarik, Bapak Ibu, penelitian dari University of Chicago menegaskan bahwa lansia yang tetap memiliki kehidupan seksual aktif, meskipun sederhana, menunjukkan tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Mereka cenderung lebih optimis, lebih sering tersenyum, dan lebih mampu menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Hal ini menunjukkan betapa besar hubungan antara intimasi fisik dengan kualitas kesehatan mental. Dari semua ini, kita bisa menyimpulkan bahwa berhenti berhubungan intim di usia tua bukan hanya persoalan berhenti dari satu aktivitas fisik. Lebih dari itu, ada konsekuensi mental dan emosional yang cukup serius, seperti meningkatnya rasa kesepian, hilangnya rasa percaya diri, dan risiko depresi. Maka, menjaga intimasi, dalam bentuk apapun yang nyaman untuk pasangan, menjadi bagian penting dari kesehatan lansia secara menyeluruh. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita berbicara tentang berhenti berhubungan intim di usia lanjut, dampaknya tidak hanya dirasakan pada fisik dan mental, tetapi juga pada hubungan pasangan. Inilah bagian yang seringkali paling berat, karena menyangkut keintiman, kedekatan, dan rasa kebersamaan yang telah dibangun selama puluhan tahun dalam rumah tangga. Pertama, mari kita lihat soal hilangnya kedekatan emosional. Hubungan seksual pada dasarnya adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang sangat kuat. Dengan berhubungan intim, pasangan saling mengekspresikan kasih sayang, perhatian, dan rasa memiliki. Ketika hal ini berhenti, perlahan-lahan rasa kedekatan tersebut bisa memudar. Pasangan tetap tinggal bersama, tetap berbicara setiap hari, tetapi ada jarak batin yang sulit dijembatani karena hilangnya momen intimasi tersebut. Kedua, muncul rasa renggang dalam pernikahan meski tinggal serumah. Banyak lansia yang akhirnya hanya berfokus pada rutinitas sehari-hari, seperti mengurus rumah, menonton televisi, atau bercengkerama dengan cucu, tetapi melupakan pentingnya menjaga kedekatan dengan pasangan. Hubungan pun menjadi lebih mirip teman sekamar daripada pasangan hidup. Perasaan ini seringkali membuat salah satu pihak merasa kesepian, walaupun secara fisik mereka tidak pernah sendirian. Ketiga, mari kita lihat dukungan penelitian. Sebuah studi dari The National Council on Aging di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pasangan lansia yang masih menjaga kehidupan seksualnya, baik dalam bentuk hubungan intim penuh, maupun hanya melalui sentuhan, ciuman, atau pelukan, memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang lebih tinggi. Penelitian lain yang dipublikasikan dalam Journal of Marriage and Family juga menemukan bahwa aktivitas seksual, meskipun tidak sesering masa muda, tetap menjadi faktor penting dalam memperkuat kehangatan rumah tangga. Bahkan, hanya dengan sentuhan sederhana, pasangan merasa lebih dihargai dan diperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa seksualitas pada lansia bukan soal frekuensi, tetapi soal kualitas. Intimasi fisik yang terjaga membantu pasangan tetap merasa dekat secara emosional, saling mendukung, dan memiliki ikatan batin yang kuat. Sebaliknya, jika hubungan seksual benar-benar berhenti, hubungan rumah tangga bisa terasa dingin, komunikasi menjadi lebih kaku, dan kasih sayang perlahan berkurang. Bapak Ibu, banyak pasangan lansia yang enggan membicarakan hal ini karena menganggap tabu. Padahal, berbicara secara terbuka dengan pasangan mengenai kebutuhan emosional maupun fisik bisa menjadi langkah penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Jadi, jika ingin rumah tangga tetap hangat dan penuh cinta di usia senja, jangan abaikan pentingnya keintiman. Bentuknya bisa beragam. Tidak harus hubungan intim penuh, tetapi bisa berupa pelukan hangat, genggaman tangan, atau sekadar tidur berdekatan. Semua itu bisa menjaga api kasih sayang tetap menyala meski usia terus bertambah. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu alasan mengapa banyak lansia berhenti berhubungan intim bukan semata karena faktor kesehatan atau usia, tetapi karena adanya mitos dan anggapan keliru yang sudah lama beredar di masyarakat. Sayangnya, mitos-mitos ini sering dipercaya begitu saja tanpa mencari kebenaran medisnya. Akibatnya, banyak pasangan lansia kehilangan kesempatan untuk tetap menjaga keintiman dan kesehatan mereka. Mari kita bahas beberapa mitos yang paling sering muncul dan apa kata penelitian medis tentang hal itu. Mitos pertama, seks hanya untuk yang muda. Banyak orang menganggap bahwa seksualitas hanya relevan bagi orang yang masih muda atau setidaknya di usia produktif. Begitu memasuki usia lanjut, mereka berpikir aktivitas seksual sudah tidak pantas lagi dilakukan. Padahal, fakta medis justru menunjukkan sebaliknya.
Hu menegaskan bahwa kesehatan seksual adalah bagian dari kesehatan menyeluruh di setiap tahap kehidupan, termasuk lansia. Tidak ada batasan usia dalam menikmati hubungan intim, selama dilakukan dengan cara yang sehat, nyaman, dan sesuai dengan kondisi fisik masing-masing. Bahkan, beberapa studi menemukan bahwa lansia yang tetap memiliki kehidupan seksual aktif lebih bahagia, lebih jarang mengalami depresi, dan memiliki kualitas tidur lebih baik dibandingkan mereka yang berhenti total. Mitos kedua, berhubungan intim berbahaya bagi jantung. Ini adalah salah satu ketakutan yang paling sering dialami lansia, terutama mereka yang memiliki riwayat penyakit jantung. Mereka khawatir bahwa aktivitas seksual akan memicu serangan jantung karena dianggap terlalu berat. Faktanya, menurut penelitian yang dipublikasikan di American Journal of Cardiology, hubungan intim pada lansia sehat sama sekali tidak lebih berbahaya dibandingkan aktivitas fisik ringan seperti naik tangga atau berjalan cepat. Bahkan, aktivitas seksual justru dapat melatih jantung dan melancarkan peredaran darah. Tentunya, bagi lansia yang memiliki riwayat penyakit jantung, perlu konsultasi dengan dokter agar tahu batas aman. Namun, berhenti total hanya karena ketakutan tanpa dasar justru bisa memperburuk kesehatan jantung itu sendiri. Mitos ketiga, tidak wajar kalau lansia masih ingin berhubungan. Inilah stigma yang membuat banyak lansia enggan membicarakan kebutuhan seksual mereka. Ada anggapan bahwa keinginan seksual hanya wajar di usia muda, sedangkan jika di usia lanjut masih muncul hasrat, maka dianggap aneh atau memalukan. Fakta medis membantah keras hal ini. Hasrat seksual adalah bagian alami dari manusia yang tidak otomatis hilang, hanya karena usia bertambah. Memang benar bahwa seiring bertambahnya usia, hormon seperti testosteron dan estrogen menurun, sehingga gairah bisa berkurang. Tetapi, itu bukan berarti keinginan intimasi hilang sepenuhnya. Banyak pasangan lansia yang tetap menikmati hubungan seksual secara sehat, dan hal ini sama sekali bukan sesuatu yang tabu, melainkan tanda kedekatan emosional yang erat. Fakta medis meluruskan semua mitos ini. Seksualitas lansia bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal kesehatan mental, rasa percaya diri, dan kualitas hubungan dengan pasangan. Dengan menjaga kehidupan seksual yang sehat, lansia bisa menikmati manfaat seperti sirkulasi darah yang lebih baik, tulang lebih kuat, risiko depresi lebih rendah, hingga hubungan rumah tangga yang lebih harmonis. Bapak Ibu, penting untuk diingat bahwa seksualitas bukan sesuatu yang berhenti karena usia, melainkan menyesuaikan diri dengan kondisi tubuh dan kesehatan. Selama ada komunikasi yang baik dengan pasangan, serta konsultasi dengan tenaga medis jika ada masalah, aktivitas seksual tetap aman, bermanfaat, dan wajar dilakukan di usia lanjut. Jadi, jangan biarkan mitos menghalangi Bapak Ibu untuk menjaga kualitas hidup. Karena pada akhirnya, keintiman adalah kebutuhan manusia yang berlaku seumur hidup, bukan hanya milik yang muda. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas berbagai dampak berhenti berhubungan intim di usia lanjut dan mitos yang sering menyesatkan, sekarang saatnya kita berbicara tentang solusi. Karena kabar baiknya, meskipun gairah seksual menurun atau ada masalah kesehatan yang menghalangi, masih banyak jalan yang bisa ditempuh agar kehidupan intim tetap terjaga dan sehat. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, konsultasi dengan dokter. Ini adalah langkah paling penting sekaligus paling sering diabaikan. Banyak lansia yang malu atau sungkan untuk membicarakan masalah seksual dengan tenaga medis. Padahal, dokter bisa membantu mencari tahu apa penyebab sebenarnya dari penurunan gairah atau hambatan saat berhubungan. Apakah itu karena faktor fisik, seperti penyakit kronis, efek samping obat, atau gangguan hormon, atau karena faktor psikologis, seperti stres dan depresi. Dengan konsultasi, Bapak Ibu bisa mendapatkan solusi yang tepat dan aman sesuai kondisi kesehatan. Kedua, terapi hormonal bila diperlukan. Seiring bertambahnya usia, kadar hormon testosteron pada pria dan estrogen pada wanita memang menurun. Penurunan ini bisa berdampak besar pada gairah seksual. Dalam beberapa kasus, dokter bisa merekomendasikan terapi pengganti hormon. Namun perlu diingat, terapi ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Harus ada pengawasan medis yang ketat, karena jika tidak, bisa menimbulkan efek samping serius seperti peningkatan risiko kanker atau gangguan jantung. Jadi, jangan pernah mencoba terapi hormon tanpa arahan dari dokter yang berpengalaman. Ketiga, ada banyak alternatif alami yang bisa membantu.
Olahraga misalnya. Aktivitas fisik teratur terbukti dapat melancarkan peredaran darah, meningkatkan energi, memperkuat otot, dan bahkan merangsang pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati lebih baik. Penelitian dari Harvard Medical School menyebutkan bahwa lansia yang rutin berolahraga ringan, seperti jalan kaki, yoga, atau senam, memiliki gairah seksual yang lebih terjaga dibandingkan mereka yang jarang bergerak. Selain olahraga, makanan sehat juga memegang peranan penting. Nutrisi yang seimbang, khususnya makanan yang kaya akan antioksidan, vitamin E, dan asam lemak omega-3, dapat membantu melancarkan sirkulasi darah dan menjaga fungsi hormon. Contohnya, kacang-kacangan, ikan berlemak, alpukat, dan buah-buahan segar. Studi dari Journal of Sexual Medicine menemukan bahwa pola makan ala Mediterania, yang banyak mengandung buah, sayur, biji-bijian, dan minyak zaitun, dapat meningkatkan fungsi seksual pada lansia. Keempat, terapi konseling dan komunikasi dengan pasangan. Seringkali masalah seksual bukan hanya karena tubuh, tetapi juga karena pikiran dan perasaan. Rasa stres, cemas, atau konflik dalam rumah tangga bisa mengurangi gairah seksual. Disinilah pentingnya terapi konseling, baik secara individu maupun bersama pasangan. Konseling dapat membantu membangun kembali kepercayaan diri, mengatasi hambatan psikologis, dan membuka komunikasi yang sehat dengan pasangan. Karena tanpa komunikasi, sulit bagi pasangan untuk memahami kebutuhan satu sama lain. Terakhir, jangan lupakan kekuatan komunikasi sederhana. Kadang, solusi bukan selalu obat atau terapi medis, melainkan kembali pada dasar hubungan, berbicara dengan jujur, saling mendengarkan, dan menjaga kedekatan. Sentuhan, pelukan, atau sekadar saling bercerita dari hati ke hati, bisa menjadi jembatan untuk mengembalikan keintiman yang sempat hilang. Bapak Ibu, penelitian modern sudah jelas menunjukkan bahwa olahraga teratur, pola makan sehat, dan komunikasi pasangan yang baik adalah kunci utama untuk menjaga gairah seksual tetap terpelihara di usia lanjut. Jadi, jangan ragu untuk mengambil langkah-langkah kecil ini, karena manfaatnya tidak hanya untuk kehidupan seksual, tetapi juga untuk kesehatan tubuh dan pikiran secara menyeluruh. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas berbagai dampak fisik, mental, dan emosional dari berhentinya hubungan seksual di usia lanjut, sekarang mari kita masuk ke bagian yang lebih ringan namun penting, yaitu tips praktis yang bisa dilakukan agar kehidupan seksual tetap sehat dan bermakna. Pertama, menjaga komunikasi dengan pasangan. Banyak ahli hubungan menekankan bahwa keintiman tidak hanya soal fisik, tapi juga soal keterbukaan hati. Berbicara secara jujur tentang perasaan, keinginan, dan kekhawatiran akan membantu pasangan tetap merasa terhubung. Misalnya, jika ada rasa takut akan kesehatan saat berhubungan intim, bicarakan dengan pasangan agar bisa mencari solusi bersama. Kedua, melakukan aktivitas bersama. Jangan remehkan hal sederhana seperti jalan pagi, senam ringan, atau bahkan berkebun berdua. Aktivitas-aktivitas ini bisa mempererat ikatan emosional, mengurangi stres, dan meningkatkan hormon bahagia yang secara tidak langsung juga mendukung gairah seksual. Sebuah penelitian psikologi keluarga menemukan bahwa pasangan lansia yang sering melakukan kegiatan bersama cenderung lebih puas dengan hubungan intim mereka dibanding yang jarang melakukannya. Ketiga, tidak malu membicarakan kebutuhan intim secara terbuka. Banyak lansia yang merasa tabu atau tidak pantas membicarakan seks dengan pasangan, padahal keterbukaan justru bisa menjadi kunci keharmonisan. Dengan komunikasi yang sehat, pasangan dapat saling memahami dan menyesuaikan kebutuhan satu sama lain. Keempat, menjaga gaya hidup sehat. Konsumsi makanan yang kaya serat, omega-3, serta vitamin D, olahraga ringan secara rutin, dan tidur yang cukup terbukti membantu menjaga stamina sekaligus menyeimbangkan hormon. Dokter dan peneliti juga mengungkap bahwa lansia yang aktif secara fisik cenderung memiliki kehidupan seksual yang lebih sehat dan kepuasan hidup lebih tinggi. Selain itu, menciptakan suasana romantis juga tidak kalah penting. Tidak harus mewah, cukup dengan makan malam sederhana di rumah, mendengarkan musik bersama, atau sekadar duduk berdua sambil berbincang hangat sudah bisa memunculkan rasa kedekatan. Intimasi kecil seperti genggaman tangan atau pelukan rutin bisa memperkuat perasaan dihargai dan dicintai. Studi psikologi lansia juga menunjukkan bahwa pasangan yang terbuka soal kehidupan seksual mereka memiliki tingkat stres lebih rendah, depresi lebih sedikit, dan kesehatan mental yang lebih baik.
Ini membuktikan bahwa membicarakan kebutuhan intim bukanlah hal memalukan, melainkan salah satu bentuk perawatan kesehatan jiwa dan raga di usia tua. Jadi, Bapak Ibu, menjaga kehidupan seksual di usia lanjut sebenarnya bukanlah hal rumit. Dengan komunikasi yang jujur, aktivitas bersama, gaya hidup sehat, dan keterbukaan, hubungan intim bisa tetap hangat, penuh makna, dan menjadi sumber kebahagiaan di masa lanjut usia. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas panjang lebar mengenai topik yang sering dianggap tabu ini, mari kita simpulkan bersama. Berhenti berhubungan intim di usia tua ternyata bukan hanya urusan fisik semata. Dampaknya jauh lebih luas, mulai dari kesehatan tubuh, keseimbangan hormon, hingga ketahanan tulang dan jantung. Tidak hanya itu, sisi mental dan emosional juga sangat terpengaruh, karena seksualitas membantu menumbuhkan rasa dihargai, bahagia, dan terhubung dengan pasangan. Selain itu, kita juga telah melihat bagaimana hubungan seksual menjadi bagian penting dari keharmonisan rumah tangga. Kehangatan dan kedekatan emosional antara suami istri bisa tetap terjaga meskipun usia terus bertambah. Banyak penelitian medis dan psikologis menegaskan, kehidupan seksual yang sehat pada lansia mampu mengurangi risiko stres, depresi, bahkan rasa kesepian yang seringkali menghantui di masa lanjut usia. Oleh karena itu, pesan utamanya jelas, seksualitas di usia tua bukan sesuatu yang tabu atau memalukan untuk dibicarakan, tetapi justru bagian dari perawatan kesehatan menyeluruh. Sama pentingnya seperti menjaga pola makan, rutin berolahraga, dan mengelola emosi. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk lebih terbuka dalam memandang isu ini. Tidak ada salahnya berdiskusi dengan pasangan, bahkan berkonsultasi dengan tenaga medis bila ada keluhan atau hambatan. Dengan begitu, kehidupan di usia lanjut bisa tetap hangat, sehat, dan penuh makna. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang menonton. Menurut Bapak Ibu, apakah seksualitas di usia lanjut itu penting untuk kesehatan tubuh dan kebahagiaan rumah tangga? Silakan tuliskan pendapat jujur Bapak Ibu di kolom komentar, karena setiap pengalaman bisa saling menguatkan kita semua. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk kami terus menghadirkan konten edukatif seputar kesehatan lansia, baik fisik maupun mental. Terima kasih sudah setia mengikuti pembahasan ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal berharga dalam menjaga kesehatan dan keharmonisan di usia lanjut. Salam sehat dan hangat untuk Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di video berikutnya.